Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita punya rumah lantai kebocoran, biasanya apa yang kita lakukan? Ngepel ya biasanya ya. Kering nggak? Yang namanya orang ngepel pasti dia kering. Beginilah yang biasanya kita lakukan. Kalau lantai basah karena kebocoran, kita pel. Padahal harusnya gimana? Cari dulu penyebabnya. Apa pasal nih? Kok lantai jadi basah? Oh, ini dia gentengnya nih. Karpet atasnya nih. Ganti dulu. Habis kita ganti tuh genteng, kita ganti tuh karpet atas. Kadang-kadang malah nggak perlu kita pel, dia kering sendiri. Dalam hidup kita, sering kali kita mencari penyebab di luar dari diri kita. Waktu kecil, kita didongengin kisah Abu Nawas yang mencari cincin, gitu ya. Abu Nawas mencari cincin, mencarinya di luar dia punya rumah, di halaman depan, halaman belakang, samping kanan, samping kiri, sehingga kemudian tetangga melihat membantu. Nggak ketemu cincin yang dimaksud. Lalu tetangga kemudian bertanya, Abu Nawas, emang hilangnya di mana sih nih cincin? Kata Abu Nawas, hilangnya di dalam rumah. Bagaimana sih kok hilang di dalam rumah, nyarinya di luar rumah? Apa kata Abu Nawas? Begitulah kita sering nyarinya di luar dari diri kita. Contoh. Datang nih orang. Ustadz, adik saya kurang ajar betul Ustadz. Kenapa adiknya? Dia jadi lawan saya Ustadz di pengadilan. Weh, kan main. Menjadi lawan saya di pengadilan. Kenapa kok bisa lawan adik sendiri? Ustadz, emang saya punya adik nggak tahu diuntung. Sekolah saya yang biayai, kuliah saya yang kuliahin, nikah saya yang nikahin, usaha saya yang modalin. Tapi sekarang Ustadz, rumah saya satu-satunya lagi diprosesnya sama dia, lagi diupayakan diambil sama dia. Ustadz, siapa yang kagak marah coba? Kalau saya lagi banyak duit dulu, jangan dia minta. Nggak minta aja saya kasih. Sekarang saya udah nggak punya apa-apa Ustadz, ilah cuman rumah yang saya tempatin. Maka saya akan berjuang sampai titik darah penghabisan walaupun dia adik kandung saya. Udah sampai di mana sekarang? Pengadilan banding Ustadz. Saya di pengadilan tingkat pertama kalah, kata dia gitu. Kok bisa kalah? Ceritalah dia bahwa di tahun 95 dia membeli rumah yang dimaksud dalam keadaan jaya. Jadi nggak dipikirin tuh kwitansi. Dia panggil adenya, bayarin nih dah, gitu. Rupanya sama adenya saat itu kwitansinya atas sama dia. Karena nggak diurus, sertifikat juga diurus atas nama dia. Kelak di kemudian hari, ya wajar aja kalau kemudian pengadilan memenangkan adiknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita konsentrasi di kajian tentang penyebab. Kenapa kita begini, kenapa kita begitu? Kalau sudah ketemu penyebabnya, jawabannya gampang. Yang repot kan, kita nggak tahu penyebabnya apa. Kembali kepada si ayat tersebut, kita berehem dah. Begitu. Iya Ustadz, makanya Ustadz, tolong saya minta wirid, minta amalan. Emang kita hidup di pondok, bunyinya amalan terus. Wirid mulu. Apalagi pakai kain begini. Sekalinya saya pakai celana, pakai rangsel, set gitu. Masuk bandara ngelewatin detektor kan, ditegur sama petugas. Mau kemana dek? Mau kuliah ya? Saya mesem aja. Tujuannya kemana? Saya nyaut Jogja. Oh iya berarti mau kuliah nih kata. Begitu tas ngelewatin dalamnya tuh, kita pakai lagi kan? Ditepok pundak saya. Jangan nakal ya. Gue mau bilang gue ustad.
Apalagi lah kita pakai kain begini, emang bunyinya amalan melulu aja. Amalan mulu. Padahal amalan yang paling hebat nih pikiran. Mikir sedikit lebih hebat daripada kita zikir semalaman. Insya Allah. Bapak yang dirahmati Allah, si ayah ini kemudian minta amalan. Saya bilang begini, Pak, amalan mah gampang. Nomor 17 amalan mah. Kita cek dulu. Bener nggak rumah ini rumah Bapak? Marah dia. Oh, Ustaz nggak percaya. Oh ya percaya. Tadi belinya kapan? 95 Ustaz. Duitnya dari mana? Saya usaha konveksi Ustaz. Oh, maju usahanya? Maju. Kalau emang maju kemana sekarang? Ya nggak ada. Habis dia bilang. Dia bilang habis. Kesisaan rumah itu doang, kata si ayah ini. Makanya dia meradang ketika rumah satu-satunya itu kemudian diambil paksa oleh adiknya. Baik Pak, Bapak meyakini rumah itu adalah rumah Bapak, dibeli dari konveksi. Boleh saya tanya lebih lanjut? Boleh Ustaz. Kita kan dokter nih, ya kan? Dokter masalah. Kita kudu neliti nih orang kenapa jadi begini. Mendiagnosis itu penting, mendiagnosa itu penting. Usaha konveksi mulai tahun berapa? Kira-kira kata dia tahun 85 Ustaz. 85 saya kelas 5 SD saya bilang. 85 saya kelas 5 SD. 86 saya lulus. 84 disunat. Cuman sekali. 85 waktu memulai usaha, saya bilang sama si bapak ini, modalnya dari mana? Lihat randonnya. Dia datang 2003. Masalah ngegantung di kaki langit. Udah kalah, tinggal dieksekusi. Adeknya masih mikir. Tapi dia banding maju terus. Pantang mundur, jagoan. 95 rumah itu dibeli. 85 usahanya dia mulai. Apa dia bilang? Ketika saya tanya, modalnya dulu dari mana? Udah saya duga, urusan tanah, urusan rumah, usaha yang besar kayak itu balik lagi cuman ke urusan tanah dan rumah yang satu-satunya, saya hampir bisa nebak, jangan-jangan dia awalnya urusan rumah sama tanah. Begitu saya kejar, nunduk dia. Iya Ustaz. Kalau mikir ke situ sih, saya menyadari. Menyadari gimana? Dulu modalnya boleh jual tanah ibu saya Ustaz. Oh, tahu? Maksudnya ibu Anda tahu? Enggak Ustaz. Udah minta maaf. Buru meninggal Ustaz. Subhanallah. Pak, saya bilang, Bapak dikasih amalan nomor 1. Kalau penyakit dikasih obat nomor 1. Ditangani sama kiai yang nomor 1. Kalau penyakit ditangani sama rumah sakit nomor 1. Nggak bakalan Bapak menang. Karena yang Bapak perjuangkan bukan hak Bapak, gitu saya bilang. Percuma Pak. Mendingan saya suruh Bapak tobat. Ketahuan. Lebih baik diambil tuh. Habis rumah sama tanah yang tinggal itu. Sekalian. Supaya Bapak nanti meninggal, kondisinya udah bersih. Nunduk tuh orang. Terus saya mesti gimana Ustaz? Udah nggak ada lagi rumah. Nggak apa-apa. Tapi dosa juga nggak ada lagi. Daripada dipertahankan. Apa Ustaz yang mesti saya lakukan? Yang mesti situ lakukan. Temuin adik situ. Kasih sudah. Bilang, kalau ini bisa mendatangkan redoknya almarhumah ibu, tolong maafkan kakak. Gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.